Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa di dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat dan inspirasi bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada malam ini, bolehkah orang Kristen berdoa di kuburan? Kehidupan orang Kristen yang sehat diwarnai dengan kehidupan doa yang teratur, hidup dan dinamis. Orang Kristen yang tidak pernah berdoa, hidupnya akan mengalami kekeringan sehingga tidak menghasilkan buah-buah kebaikan. Sebaliknya, orang Kristen yang teratur berdoa, konsisten dan hidup akan mengalami kehidupan yang penuh gairah dan keberhasilan. Yesus sendiri sekalipun sebagai Allah yang menjadi manusia, pelayanannya diwarnai dengan doa. Pada dasarnya tidak ada larangan bagi orang Kristen untuk melakukan ziarah kubur, kerana ziarah kubur bagi orang Kristen tidak berbeza dengan orang non-Kristen. Kecuali dalam hal berdoa, orang Kristen tidak dibenarkan berdoa untuk kepentingan arwah, apalagi memohon berkat dari orang yang sudah meninggal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita mau ngebahas apakah orang Kristen boleh berdoa di kuburan. Berikut penjelasannya. Ada sebagian orang Kristen yang merasa cukup ketika berdoa di kuburan pada waktu ziarah ke makam keluarga. Sebenarnya tidak masalah kalau saudara berziarah sekedar membersihkan makam dan menabur bunga. Akan tetapi, menjadi sebuah kesalahan apabila saudara sampai mendoakan orang mati tersebut. Mengapa? Kerana ketika manusia mati, maka upah langsung diberikan kehidupan kekal bagi mereka yang setia kepada Tuhan Yesus dan kebinasaan kekal bagi mereka yang tidak bertobat. Banyak dari orang-orang Kristen sendiri mendoakan orang-orang mati tersebut supaya mereka diselamatkan dari alam neraka dan supaya mereka membawa doa-doa kita kepada Allah Bapa di syurga. Tetapi saya mau bilang sama saudara, percuma kita mendoakan orang yang sudah mati. Kenapa? Kerana mereka tidak akan pernah keluar dari upah yang Tuhan berikan kepada mereka jika kebinasaan kekal ditetapkan. Maka keputusan Tuhan tidak dapat diganggu-gugat, atau bisa dikatakan setiap keputusan Tuhan bersifat ingkra, atau dalam istilah hukum itu adalah keputusan yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Tertulis di kitab Imamat pasal ke-19 ayat ke-31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis kerana mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa di kuburan termasuk perbuatan berpaling kepada arwah. Kenapa saya bilang seperti itu? Kerana setiap kita berdoa hanya lewat perantara Yesus Kristus Tuhan. Tetapi kerana saudara berdoa, maka saudara berpaling dari Tuhan Yesus menjadi arwah. Perbuatan berdoa di kuburan adalah perbuatan yang menyimpang dari firman Tuhan, sekaligus sebagai perbuatan yang najis di hadapan Tuhan.
Mungkin saudara akan bertanya, lalu apakah ziarah itu salah? Jawapannya adalah tidak salah, saudaraku. Akan tetapi, ketika berbuat demikian, berdoa kepada roh-roh orang yang sudah mati, maka saudara berpaling dari Yesus kepada roh-roh orang yang sudah mati. Oleh kerana itu, saudaraku, berhenti untuk mendoakan orang yang sudah mati, kerana perbuatan tersebut seperti tradisi yang dilakukan pada saat hari Halloween, yang di mana hari itu sebagai peringatan hari para martir kudus. Prosesi perayaannya sama, datang ke kuburan, mendoakan mereka dan membawa makanan kepada mereka. Saya mau bilang sama saudara, jangan meniru tingkah langkah atau perayaan-perayaan demonik atau setan tersebut, kerana Alkitab tidak menyuruh kita untuk mendoakan orang mati. Malahan Yesus Kristus Tuhan sendiri berkata, biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati. Tertulis di Injil Lukas pasal 9 ayat ke-60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Mendoakan orang-orang mati adalah kesia-siaan belaka, kerana yang pertama, tidak tertulis di dalam Alkitab, dan yang kedua, berpaling dari Tuhan kepada roh-roh orang mati. Bapa, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ditetapkan oleh Tuhan, tidak ada seorang manusia yang bisa merubahnya. Oleh kerana itu, bertobatlah untuk berdoa di kuburan, kerana itu adalah berhala di hadapan Tuhan. Berdoa di hadapan kuburan orang tua atau leluhur untuk meminta doa restu kepada mereka yang sudah meninggal, jelas itu salah dan tidak dapat dibenarkan. Bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal dapat memberikan restu dan berkat? Orang yang sudah meninggal tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka tidak dapat menolong orang yang hidup. Doa yang benar harus disampaikan kepada Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Itu yang sangat penting. Janji Yesus dalam Injil Yohanes pasal ke-14 ayat ke-14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sebenarnya secara prinsip, doa bisa dipanjatkan di mana saja, termasuk di kuburan orang tua atau leluhur, asal disampaikan kepada Allah dalam Yesus Kristus Tuhan, bukan dipanjatkan kepada orang tua atau leluhur yang sudah meninggal. Namun, orang Kristen yang dewasa dan bijak juga harus bertanya, apakah berguna? Apakah membangun? Apakah tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain? Mungkin kita bisa saja bilang berguna kerana bisa berdoa dengan khusyuk dan membangun iman kita. Tetapi kemungkinan besar orang lain yang akan tersandung. Mereka akan bertanya, kok orang Kristen berdoa kepada kuburan? Apakah Tuhan mereka tidak bisa mendengarkan doa sehingga harus berdoa kepada orang mati? Memangnya tidak ada tempat lain yang lebih baik, misalnya di gereja? Kok berdoa di kuburan? Itulah sebabnya sebagai orang Kristen yang dewasa dan bijak, kita harus bisa menjaga diri supaya orang lain tidak syak wasangka dan tersandung dengan perilaku kita. Dalam hal ini, sebaiknya dan seharusnya tidak perlu berdoa di kuburan demi hati nurani orang lain. Demikian Bapa, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk renungan kita pada kali ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang Engkau berikan pada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Kau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih
Berkatilah hidup kami agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.